Ini dia nih teman-teman, tetesan cap tikusnya nih. Bisa lihat nggak? Saya penasaran nih, rasanya gimana ya kira-kira? Saya baru pertama kali sih nyobain cap tikus. Coba yuk. Aduh, dari baunya sih menyengat. Bagaimana rasa ini, Kang? Halo semua, baku dapat ulang torang di Kimu Channel. Nah teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak nih minuman asli Sulawesi Utara namanya cap tikus? Di Torang Cerita kali ini, Rachel mau ngajak kalian semua untuk melihat proses pembuatan cap tikus ini. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Cap tikus adalah sebutan turun-temurun warga Minahasa dan bukan merek. Minuman yang satu ini tergolong minuman keras tradisional dengan kadar alkohol yang tinggi. Cap tikus digunakan para tetua Minahasa sebagai penghangat tubuh. Dulunya, para petani di Minahasa sebelum bertani biasanya meminum satu sloki cap tikus agar semangat mereka bertambah. Minuman keras cap tikus tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena kadar alkoholnya yang bisa mencapai 70%. Cap tikus diproduksi tanpa ada campuran kimia, melainkan dihasilkan dari tangan-tangan petani di daerah ladangnya yang banyak ditumbuhi pohon seho atau nira aren. Seperti yang ada di Kelurahan Kayau, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Saya pun harus menyusuri hutan di sini guys, untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan miras cap tikus. Nah teman-teman, jadi sekarang si bapak lagi ngambil cairan dari pohon aren. Kalau masyarakat di sini biasa menyebutnya batifar, untuk nanti dijadikan bahan utama dari pembuatan minuman cap tikus. Pada proses batifar ini, jika petani menemukan tangkai bunga pohon aren yang ukurannya sebesar pergelangan tangan orang dewasa, mereka lalu akan membersihkannya dan dipukul-pukul selama beberapa hari dan kemudian dipotong. Dari potongan ini, lalu akan keluar getah seputih susu yang menetes dengan cepat dan kemudian ditampung. Nah, getah inilah yang dinamakan saguel. Nah teman-teman, ternyata untuk mengambil cairan dari pohon aren ini menggunakan pisau khusus yang namanya kekehet untuk mengiris mayangnya. Getah dari pohon aren ini selanjutnya diproses dengan sistem penyulingan secara tradisional menggunakan pipa-pipa yang terbuat dari bambu. Para pembuat cap tikus biasanya lebih memilih lokasi pegunungan yang dingin dan tempat berbukit agar supaya pipa bambu penyulingan tidak di atas pohon, akan tetapi di permukaan tanah perbukitan. Ini DP pengolahan berapa lama? DP pengolahan ini paling tinggi 3 jam. Paling tinggi 3 jam. 3 jam. Ada DP teknik khusus nggak sih kira-kira for DP rasa supaya sedap? Ada DP cara mengolah. Kalau DP cap tikus yang menjadi sedap, DP api kalau dia semua mendidih kurang DP. Kasih kurang maksudnya? Kasih kurang DP api. DP bara. DP bara. Oh, jadi biar kurang. DP kayu begini. Oh. Tapi DP cara menyala kurang. Jadi lebih sedikit api lebih sedap dah. Iya. Oh, begitu ya. Nah, kalau DP kadar alkohol dan mau atur bagaimana itu? Nah, kalau DP kadar alkohol kurang mau lihat DP cara DP yang penurunan rupa sana. DP cara menetes. Batetes. Iya. Oh, aku ngatur bagaimana dia? Dia paling tinggi kalau memang DP kadar alkohol. Biasa angka-angka di 15, tinggi di 10. Oh, ada DP teknik-teknik iya, itu ada DP Kang? teknik-teknik. Kong kalau misalnya mulia ini so masak, bagaimana dia? Mau tahu dong Ya kalau so DP masak ya, sebelum? semua pada DP bulu ini.
raba di sini dah. Iya, raba di sini. Kalau so masak Iya. bagaimana? Kalau dia so panas, sudah berarti so nggak lama dia mau turun. Oh, begitu dang. Jadi ini tersalur ke situ, dia Iya. menetes di situ. Menetes di situ. Itu yang DP hasil. Iya, DP hasil yang situ. sejadi. Iya. Kalau DP bator api ini dang ada DP teknik leh. Ya kalau bator api ya sembarang dia. Sembarang Iya. Kang, semua asal taruh. Kita Asal mau coba taruh. kok Kak. Terus, Boleh? boleh. Saya jadi tidak sabar nih guys melihat hasil akhir pembuatan miras cap tikus. Uap panas yang keluar dari sulingan ini akan berubah menjadi cairan dan kemudian dinamai cap tikus. Nah, jadi ini dia nih teman-teman, tetesan cap tikusnya. Ini pengolahan akhirnya. Jadi cairan aren yang kita ambil tadi, yang udah jadi ini dia nih. Tinggal kita tunggu sampai penuh, botolnya penuh, dan kemudian tinggal kita icip deh. Rasanya kurang puas nih kalau hanya melihat proses pembuatannya. Biar makin greget, gimana kalau kita cobain aja guys? Kira-kira gimana ya rasanya mencoba minuman keras cap tikus langsung dari tetesan sulingan ini? Ini dia nih teman-teman, tetesan cap tikusnya nih. Bisa lihat nggak? Saya penasaran nih rasanya gimana ya kira-kira. Saya baru pertama kali sih nyobain cap tikus. Coba yuk. Aduh, dari baunya sih menyengat. Bagaimana DP rasa ini, Kang? Aduh. Pahit ternyata teman-teman. Terus rasa alkoholnya itu aduh kuat banget. Saya ini ngicip sedikit aja kayak berasa panas gitu, turun dari tenggorokan sampai ke dada. Ya, kalau menurut saya sih rasanya untuk saya ya bukan pecinta alkohol, agak kurang suka sama rasanya. Tapi kalau mungkin bagi teman-teman yang doyan cap tikus, ini ya mungkin enak kali ya. Pokoknya untuk kali pertama nyobain cap tikus, ya pahit. Wah, ini sih gokil guys, pukulan alkoholnya. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang, kalau miras cap tikus ini jangan diminum berlebihan, karena kadar alkoholnya yang tinggi, bahkan melebihi vodka dan whisky. Dan oh ya, bagi kalian guys yang mau juga merasakan sensasi miras cap tikus kayak saya, bisa langsung aja ke petani pembuat cap tikus yang masih di kawasan pedesaan. Sementara untuk produk miras tradisional cap tikus ini juga sudah bisa ditemukan di toko oleh-oleh, namun dengan kadar alkohol yang lebih rendah. Nah teman-teman, udah lihat kan proses pembuatan cap tikus? Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu Torang Pecerita kali ini. Sampai ketemu dengan Rachel di cerita berikutnya, tentunya cuma di Kimu Channel. Dah. Tungkak mando. Tungkak mando. Suara sengso? Nggak apa-apa. Sudah.